Pak Ahmad SKJ ya. Nanti cara estafet untuk pertanyaan maupun jawabannya nanti langsung disampaikan oleh para narasumber. Baik, langsung aja Pak Ahmad SKJ. Silakan, waktunya jangan terlalu lama, cukup 1-2 menit kalau bisa, langsung aja pada inti pertanyaannya. Baik, makasih Pak Hasminto, Bu Husnul, Bang Said Didu, Bang Jayadi, dan Pak Ketum. Saya mungkin hanya merasa heran ada argumentasi yang dibangun untuk memperpanjang di luar menunda pemilu ya, karena setiap kandidat ketika mau menjabat satu jabatan baik di pemerintahan, di organisasi maupun apapun itu kan dibatasi oleh masa priorisasi. Dan tentu saja setiap kandidat itu tahu tantangan dan peluang ya yang akan dihadapi ketika dia menjabat. Nah, ini dibangun untuk menunda pemilu dengan alasan banyak sekali, ekonomi dan lain sebagainya. Artinya itu bukan satu alasan yang logis dan apalagi konstitusional ya. Artinya seorang pemimpin itu kan punya manajemen mengatasi tadi, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Jadi tidak ada alasan. Kalaupun pada saat menurun itu tugas pemimpin berikutnya, ya artinya dia gagal dalam hal memimpin satu negara, satu periode pemerintahan ataupun organisasi apapun. Waduh, Pak Ahmad ini ininya. Sampai saat ini saya belum ada dia menolak 3 periode. Ya, menantang untuk Pak Jokowi mengumumkan bahwa pemilu tanggal 14 Februari 2024. Itu yang ditantang oleh Sekjen PKB yang saya dengar. Nah, soal dekret, sebetulnya Bu Husnul ketika saya ikut aktif di Dewan Pertimbangan MUI, pernah menyampaikan, waktu itu ada Pak Hamdan Yulfa, ketika membahas soal Perpu yang membypass hak DPR tentang budgeting. Itu kan ada Perpu yang dibypass. Nah, ketika diajukan ke DPR, nah Perpu itu disetujui menjadi undang-undang. Padahal di situ kan ada hak DPR, hak budgeting. Nah, apalagi di situ setiap pejabat yang melaksanakan tidak bisa dipidana. Ini satu hal yang juga saya membingungkan dengan ini sering break nih, Kak Ahmad. Kayaknya ini sinyalnya kurang baik. Tadi saya kira udah kita tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Ini kita kembali lagi ke tugas-tugas konstitusional dari dalam hal. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak ya. Hasmi. Siap. Oke. Baik, yang lainnya tadi yang raise hand tadi kelihatan. Ada yang pertanyaannya di chat tapi ini karena sangat banyak nih. Jadi nanti tinggal siapa yang mau bertanya langsung aja, Pak. Pak Ferry? Pak Ferry, silakan. Ya, Pak Ferry Latif. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan cepat saya untuk ke Bang Jayadi. Kalau mengikuti tadi nggak sempat ditampilkan, tapi di versi lengkap presentasinya itu pernah yang sempat di-share beberapa hari yang lalu saat bersamaan dengan rilisnya LSI itu disebutkan bahwa kan tingkat kepercayaannya Presiden 63% kalau nggak salah ya, gitu. Tetapi di slide-slide yang sebelumnya itu ditampilkan bahwa publik mempersepsi bahwa ada masalah ekonomi, jadi mereka tidak puas dengan pemerintah mengadres ekonomi, pemerintah mengadres beberapa hal yang lain gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, isu hukum, isu politik, isu ekonomi gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Pak Jayadi, apa yang bisa menjelaskan? Jadi meskipun
publik atau masyarakat itu menyatakan ketidakpuasan atas kinerja di bidang politik, ekonomi, dan hukum, tetapi pada saat yang sama kemudian publik menyatakan puas gitu atas kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Gitu. Ini mohon bisa diberikan satu korelasi ya, jawaban yang bisa mengkorelasikan itu. Apakah bisa diartikan bahwa publik kita dalam tanda kutip nggak begitu smart kah gitu, kok sampai ada kesimpulan yang sepertinya bertolak belakang gitu. Tidak puas pada isu-isu tertentu tapi puas pada kepemimpinan. Terus kemudian untuk Bang Said Didu, Bang, saya kira tadi saya sempat chat juga ada di situ, saya jelaskan bahwa kalau tentang kemiskinan ini kayaknya akan dikontrol deh oleh pemerintah, karena pemerintah itu kan setiap semester melakukan pengukuran yang itu dilaporkan pada bulan Maret dan bulan September. Dan kalau dilihat trennya beberapa sebelum COVID ya, terutama sebelum COVID dan setelah COVID ini ada muncul lagi, tapi selama COVID itu tidak terjadi, yaitu di mana untuk mengendalikan angka kemiskinan supaya tidak terlalu membesar, terlalu tinggi, itu biasanya pemerintah membagikan bantuan sosial berupa bantuan pangan tunai, PKH, bansos dan sebagainya itu menjelang pengukuran dilakukan oleh BPS. Jadi kalau untuk mengharapkan atau memprediksikan bahwa kemiskinan itu akan semakin naik, itu kayaknya itu pemerintah sudah punya jawaban deh, yaitu sebelum itu diumumkan, sebelum itu diukur oleh BPS, pemerintah menggelontorkan bantuan-bantuan sosial tadi itu. Jadi mungkin kita jangan melihat indikator kemiskinan akan semakin tinggi, karena itu most likely akan bisa dikendalikan oleh pemerintah sesuai dengan kebiasaan yang selama ini terjadi sebelum COVID maupun semester atau 2 semester terakhir setelah COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini kita 3 orang aja. Ini yang terakhir Pak Ainur Rafiq Sofyan. Jadi silakan Mbak. Terima kasih moderator. Saya Ainur Rafiq Sofyan, Sekretaris KBPI Jawa Timur. Salam untuk semua. Ini kalau kita lihat ada hukum besi ya di dalam politik. Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, dari konteks ini saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber, belajar dari rezim Soekarno dan Soeharto. Ini 2 rezim ini kan jatuh di tengah jalan. Dan karakternya sama, mereka sangat ambisius untuk selalu memperpanjang kekuasaan dengan sejumlah argumentasi dan rekayasa politik. Tapi tadi itu Bu Husnul mengutip Quran Surat Ali Imran 26 yang saya kira itu menjadi tauhid politik kita ya, bahwa Allah lah segala maha kekuasaan, kekuasaan itu dipergilirkan dan kekuasaan bisa menjadi sesuatu kemuliaan, tapi sebaliknya juga bisa menjadi kehinaan. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan usulan perpanjangan kekuasaan menunda periode pemilu, menunda pemilu, atau bahkan di Blora itu juga sudah ada videonya beredar tekad Jokowi untuk 2024. Jadi apakah ini juga karakter yang sama bahwa rezim ini akan jatuh di jalan gitu ya? Dan saya kalau tidak salah Pak Faisal Basri, saya kira juga sudah memprediksi mungkin sebelum 2024 malah sudah jatuh di jalan. Saya pribadi ya punya sedikit banyak keyakinan itu, tapi lebih dari itu saya juga punya
keyakinan bahwa belajar dari Soekarno dan Soeharto juga yang banyak menyakiti para ulama, maka boleh jadi balasan Allah akan datang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, saya ingin bagaimana rasionalitas prediksi dari ketiga narasumber ini. Tentu dengan akal ya, karena semua itu biidznillah atas takdir Allah. Tapi kita tidak bisa memastikan. Hanya sekedar berbagi ilmu pengalaman dari ketiga narasumber aja. Bagaimana? Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih. Langsung aja kita estafet aja mulai dari Bang Jayadi, Pak Said langsung ke Ibu Nurul. Jadi nanti masing-masing proporsi pertanyaan yang tadi disampaikan tinggal ini aja dibagi. Silakan Pak Jayadi. Oke, terima kasih. Langsung aja ya. Saya tidak basa-basi, langsung ke Pak Bang Ahmad. Ya setuju saya Bang. Memang harus pernyataan Presiden yang keluar banyak di media massa itu yang tegas itu cuma soal 3 periode ya. Tapi soal perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu atau pembatalan pemilu itu masih menggantung memang. Jadi memang yang ditunggu orang adalah pernyataan tegas bahwa kita tetap laksanakan pemilu 2024 yang tanggalnya sudah disepakati 14 Februari. Persiapan dilanjutkan dan semua yang dibutuhkan harus disediakan gitu. Jadi tidak lagi bersifat normatif, taat pada konstitusi, boleh usulan penundaan pemilu karena demokrasi dan sebagainya. Itu pernyataan yang menggantung. Saya kira saya termasuk yang ikut menganjurkan agar untuk mengakhiri spekulasi, Presiden harus tegas menyatakan itu. Kalau tidak akan terus muncul spekulasi. Karena memang ada kecenderungan ada 2 fakta yang bertentangan yang sumbernya bisa sama, yaitu sejumlah menteri dan ketua partai politik anggota koalisi presiden menyatakan ingin menunda pemilu, tapi sejumlah partai politik anggota koalisi presiden yang lain tetap tidak mau pemilu gitu. Di sisi lain ada pernyataan soal 3 periode tidak mau. Nah, ada banyak dugaan-dugaan di situ ya. Yang sebetulnya mungkin kita semua sudah tahu, terutama Mbak Husnul sama Pak Said, tapi karena ini forum terbuka, ya sebatas itu saja. Gitu ya Bang. Yang kedua, untuk sahabat Ferry, betul, memang saya tampilkan aja ya, Bang Asminto, beberapa slide lagi. Yang dimaksud Bang Ferry adalah memang ada persepsi yang cenderung persepsi positif yang menurun gitu soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi. Kelihatan ini ya? Ya, ini ya, ini. Jadi ada penurunan tuh dari Desember 2021 ke Februari 2022 itu terjadi penurunan persepsi positif dan kenaikan persepsi negatif. Jadi ada tingkat kepuasan yang menurun terhadap kinerja demokrasi. Kinerja demokrasi itu artinya bagaimana masyarakat melihat praktek-praktek demokrasi. Nah, itu antara lain dipengaruhi tentu saja satu ekonomi, itu pasti. Selain ekonomi, ini ada persepsi yang lebih cenderung makin negatif, meskipun masih seimbang antara positif negatifnya soal kondisi politik nasional. Dengan kata lain, ada pemburukan persepsi terhadap situasi politik. Kemudian ada pemburukan persepsi terhadap situasi penegakan hukum nasional. Yang mempersepsi penegakan hukum itu baik cenderung menurun dari Desember 2021 ke Februari 2022. Yang menilai tren ekonomi rumah tangganya itu yang menilai membaik juga cenderung menurun, lebih turun lagi. Kemudian yang menilai negatif naik lagi dari Desember 2021 ke 2022. Nah, maka kita menemukan ini, Bang Ferry. Dari Desember 2021 terjadi penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden. Dari 71,4 menjadi 66,3%. Penurunan yang cukup bermakna, cukup signifikan. Jadi survei ini menemukan konsistensi antara persepsi masyarakat yang
cenderung makin negatif terhadap berbagai kondisi, lalu itu kemudian mengakibatkan tingkat kepuasan kepada presiden menurun. Jadi konsisten saja menurut saya data itu. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa kok tingkat persepsinya nggak sampai di bawah 50%? Ya, jawabannya kemungkinan ada dua. Satu, pemburukan terutama ekonomi ya, yang bisa menurunkan secara sangat tajam tingkat kepuasan kepada presiden itu adalah ekonomi biasanya. Nah, ini kalau kita lihat, perhatikan, pada Juni 2015, inilah saat terendah Presiden Jokowi memiliki tingkat kepuasan, 40,7%, di bawah 50%. Kemudian setelah itu ada yang rendah lagi, 53 pada Oktober 2015 dan Desember 2015. Di Juni ini kita semua tahu terjadi pengurangan subsidi BBM. Dan itu mengakibatkan semua harga-harga naik, seperti kata Bang Said Didu tadi. Nah, pemburukan terhadap kepuasan kinerja presiden bisa jadi akan makin buruk kalau yang diprediksi oleh Bang Said Didu tadi terjadi semua. Misalnya makin susah nyari minyak goreng, makin banyak orang yang antri dan sebagainya. Ya, tapi itu sampai Februari 2022 belum terjadi. Baru jadi isu pemburukan ekonomi itu kan sudah sejak Januari, tapi mulai terasa betul di masyarakat itu pada Februari. Dan itu ditangkap oleh survei ini tentang persepsi negatif tersebut. Apakah trennya akan baik lagi atau menurun? Itu tergantung kepada situasi ke depan. Yang kedua, ya, mengapa tetap positif? Saya tadi stop share. Saya balik lagi. Kalau Anda perhatikan ini, terutama sejak Juni 2016 sampai dengan katakanlah sekarang, tingkat kepuasan kepada presiden itu selalu di kisaran 60 sampai 65, 70%, gitu. Jadi ada orang yang sekitar 60% selalu menyatakan puas dengan presiden apapun yang terjadi. Sebaliknya, ada orang yang selalu menyatakan tidak puas dengan presiden, terlepas dari presiden dianggap baik atau enggak, itu sekitar 25-30%. Nah, jadi faktor kedua yang bisa menyebabkan kenapa kok, kalau Anda bandingkan dengan tingkat kepuasan kepada Presiden SBY dari 2004 sampai 2014, itu cenderung fluktuatif Pak SBY itu. Kadang-kadang sempat angka 84, pernah sangat rendah di 40-an, jadi fluktuatif. Nah, kenapa Jokowi kok flat aja gitu? Yang puas maupun yang tidak puas cenderung flat ya. Sekitar 60 lah. Jawabannya adalah partisanship. Jawabannya antara lain selain yang tadi. Jadi digerakkan oleh persoalan ekonomi, kemudian partisanship artinya ada orang yang pokoknya apapun yang dilakukan dinilai positif. Nah, itu bisa kita cek, nanti saya tidak sempat melakukannya di sini. Pemilih Jokowi Ma'ruf dari 2019 cenderung selalu menyatakan puas dengan presiden. Pemilih Prabowo Sandi itu cenderung lebih banyak menyatakan tidak puas kepada presiden apapun yang terjadi. Jadi dua itu Bang Ferry penjelasannya. Jadi ada fluktuasi nanti, fluktuasi tingkat kepuasan kepada kinerja presiden, tapi dia tidak akan kalau lihat dua faktor itu, dia faktor yang paling utama yang bisa menentukan selain kondisi-kondisi umum adalah kondisi ekonomi. Kalau ekonominya buruk banget, terasa buruk banget seperti pada Juni 2015, itu bisa turun jauh. Tapi kalau tidak terlalu buruk terasa oleh masyarakat, itu kan relatif ya, maka dia akan di kisaran 60-an itu. Tapi sekali lagi ada penurunan ya. Yang terakhir, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Bang Ferry, Mas Ferry. Kemudian Bang Cak Ainur, apa kabar Cak? Lama tak ketemu. Kalau kita bandingkan, ya saya betul. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas ya, dan kekuasaan hari-hari itu dipergilirkan antara manusia, yaitu untuk itu wahadainahu najdain ya, diberi dua jalan, mau jalan halal atau jalan haram kalau pakai istilah Mbak Husnul. Kita sepakat ya bahwa godaan memperpanjang masa jabatan tanpa hak, ya tanpa hak itu artinya
memang kesepakatannya ke 5 tahun. Kalau diperpanjang tanpa alasan-alasan yang masuk akal, itu kan jadi tanpa hak. Ya, itu berarti kan, nah itu memang akan ada, kita percaya itu akan ada konsekuensinya. Oke? Tapi itu kan dari dalil nakli. Nah, secara akal, satu, kalau dibandingkan dengan Soekarno dan Soeharto, secara institusional kelembagaan, rejim sekarang, ya penguasa sekarang lebih sulit untuk memperpanjang kekuasaannya secara mulus. Kenapa? Salah satu kata kuncinya, ada pembatasan masa jabatan presiden di konstitusi, ya kan? Kalau dulu kan nggak ada. Presiden boleh dipilih dalam masa jabatannya selama 5 tahun oleh MPR, lalu setelahnya dapat dipilih kembali. Udah gitu aja kan? Mau 10 kali terus. Kalau sekarang kan jelas sekali. Jadi kenapa saya sebut lebih sulit? Karena harus ada perubahan konstitusi terlebih dahulu. Entah caranya lewat amandemen atau apa yang disampaikan oleh Pak Yusril. Itu jadi akan lebih sulit, dan menurut perkiraan saya ini belum akan terjadi dalam waktu dekat. Kecuali kalau wacana untuk perpanjangan ini diteruskan dan dipaksakan. Kalau itu diteruskan dipaksakan, minimal akan ada kekacauan, ya. Memang kecenderungan untuk abuse of power, walaupun tadi sudah ada pembatasan secara konstitusional terhadap masa jabatan presiden, dengan kita menganut sistem presidensialisme multipartai yang ada sekarang, maka memang salah satu aktor terkuat dalam politik itu adalah presiden. Nah, kalau presiden itu bisa menundukkan legislatif, sehingga sebagian besar dari legislatif itu, dan mungkin juga sebagian masyarakat, mengikuti saja kemauan presiden, maka terjadilah apa yang disebut oleh dalam sistem pemerintahan presidensial yang disebut dengan mayoritarianisme presidensial. Ya, presidennya bertindak apapun akan didukung oleh partisan power yang ada di DPR. Nah, itu kecenderungan itu mulai ada di Indonesia. Ya, kita belajar dari lolosnya revisi Undang-Undang KPK, kita belajar dari lolosnya Undang-Undang IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian gagalnya revisi Undang-Undang Pemilu. Itu menunjukkan ada mayoritarianisme presidensial. Tetapi masih ada 3 kemungkinan yang bisa menghalanginya. 1, oposisi publik. Oposisi publik ini paling tidak menurut data yang saya punya ada 2. 1, ada 25-30% publik yang selalu menyatakan oposisi terhadap presiden. Ini oposisi di publik. Nah, memang ini tidak match dengan oposisi yang formal di DPR yang tinggal 18%. Tapi paling tidak ada oposisi publik. Oposisi publik di sini termasuklah barangkali Mbak Husnul, barangkali Bang Said, barangkali Cak Ainur, dan publik secara umum. Oke, tapi itu kan nggak cukup. Nggak cukup. Nah, maka survei yang kami lakukan itu menunjukkan juga bahwa publik yang menyatakan puas dengan kinerja presiden pun masih banyak yang berpikir konstitusional. Ya, 60% dari 60% dari 66,3% yang menyatakan puas dengan kinerja presiden pada 2022 pada Februari itu 2022 itu menyatakan mereka ingin tetap di jalur konstitusi. Jadi pemerintah tidak boleh gitu. Jadi itu yang mungkin menghalangi. Tentu saja ini bisa diabaikan oleh politik formal. Tapi kalau diabaikan potensinya adalah perlawanan publik. Yang kedua yang bisa membatasi adalah konstitusi. Konstitusi itu sendiri. Ya, dan minimal secara formal kita lihat ada 6 partai yang di DPR yang tidak setuju untuk misalnya perpanjangan kekuasaan ini. Ya, tapi lagi-lagi itu harus dikawal dengan baik karena bisa muncul perubahan. Tapi itu paling tidak sementara ini ada sinyal itu menghalangi perpanjangan kekuasaan. Nah, yang terakhir adalah kita yang bisa menghalangi adalah tanggung jawab etis para elit, baik elit partai maupun elit masyarakat secara umum. Dan saya melihat elit masyarakat Muhammadiyah, terutama yang saya lihat ya, Muhammadiyah, sejumlah intelektual,
sejumlah aktivis, semuanya menyatakan perlawanan terhadap penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden ini, yang kalau dilihat dari perspektif abuse of power adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang lebih panjang. Itu yang bisa dilihat. Jadi demikian, Cak Ainur. Ada kemungkinan, tapi menurut saya masih agak prematur, belum. Ya. Terima kasih, Bang. Langsung aja Pak Said Didu untuk meresponnya. Bisa di mute, Bang? Oke. Terima kasih. Saya coba merangkum saja kembali bahwa menarik Mas Jayadi tadi bahwa oposisi publik ini sangat menentukan karena oposisi formal itu gampang sekali dipatahkan dengan voting selesai. Itu selesai. Jadi saya tidak pernah bisa berharap di posisi formal. Tapi kita juga harus ingat, saya kebetulan waktu 98 sudah anggota DPR MPR, jadi saya di dalam gedung dan dikepung oleh mahasiswa. Dan saya lihat sebenarnya saat itu tidak banyak-banyak juga mahasiswa. Mungkin tidak nyampe 10 ribuan. Nggak banyak. Tidak banyak. Nah, dan Pak Harto saat itu sangat kuat. Semua bisa dikendalikan. Tapi kemarahan publik terhadap kegagalan ekonomi yang dia bisa nikmati hampir 30 tahun, hanya setahun, hanya sekitar 3 bulan tersiksa susah dapat beras, itu publik marah. Nah, persoalannya sekarang adalah, saya katakan, itu hilangnya kaum intelektual dan hilangnya mahasiswa. Tapi saya masih percaya karena munculnya emak-emak. Munculnya emak-emak menjadi oposisi publik. Itu yang sangat-sangat menarik. Jadi ibu-ibunya mahasiswa yang turun. Apakah kita tidak sedih? Mahasiswa muncul kemarin dengan poster mendukung penundaan pemilu. Kan aneh sekali mahasiswa melakukan itu gitu. Nah, sekarang saya pikir pertanyaan saya sangat mendasar bahwa akal sehat saya ini orang 32 tahun dalam pemerintahan. Jadi saya tahu persis bagaimana ini, dan baru kali ini saya melihat betapa diabaikannya akal sehat. Nah, salah satu juga perusak demokrasi kita sebenarnya karena kita selalu memberikan, masyarakat selalu memberikan karpet merah kepada para kutu loncat. Hari ini mendukung si A, memaki si B, besoknya pindah ke si B, memaki si A. Dan itu banyak sekali. Nah, maksud saya, kita juga harus memberikan sanksi sosial terhadap orang-orang seperti ini. Kenapa? Kalau orang seperti ini diberhentikan, maka negara ini menjadi sangat kacau karena kita hanya memelihara pemaki. Ini memaki, dan itu ditampung di istana memaki kiri kanan, gitu kan? Itu menurut saya janganlah. Udahlah, kalau nggak bisa diberikan sanksi sosial lah, jangan berikan kesempatan kepada orang seperti itu kutu loncat. Nah, tadi saya hanya ingin menyatakan, pantaskah ada ide melanjutkan atau tidak mempercepat rezim yang sangat jelas, mohon maaf aja, selalu mencurigai umat mayoritas, dalam hal ini Islam, selalu mencurigai, siapapun dicurigai, memberikan definisi radikal ke semua orang yang tidak pro pemerintah. Coba bayangkan, dari BNPT sudah menyatakan yang dimaksud radikal adalah orang yang tidak setuju dengan pemerintah. Ya gimana logikanya? Nah, yang kedua, pantaskah kita ingin menurunkan rezim yang mau sudah memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila? Pantaskah diteruskan rezim ini? Pantaskah rezim ini diteruskan atau tidak dipercepat dengan menambah utang negara hampir 3 kali lipat?
3 kali lipat dari 2.400 triliun 2014 yang diterima. Itu utang yang dibikin oleh 6 presiden selama 74 tahun dan meningkat menjadi tahun Januari ini 6.900 sekian, hampir 7.000 triliun. Hanya 7 tahun. Pantaskah itu diteruskan? Pantaskah rezim ini diteruskan dengan membangun proyek-proyek mangkrak yang menjadi beban generasi yang akan datang? Pantaskah rezim ini diteruskan dengan meninggalkan utang untuk 3 generasi akan datang? Pantaskah? Pantaskah rezim ini diteruskan dengan memberikan karpet merah kepada negara tertentu, dalam hal ini China, untuk menguasai sumber daya alam, nikel, tembaga, emas, boksit, dan lain-lain? Pantaskah itu diteruskan? Nah, coba lihat, pada saat mengambil Freeport dulu, Freeport itu dibangga-banggakan. Bukan mengambil loh, membeli Freeport. Tapi di saat yang sama, merevisi Undang-Undang Minerba, memberikan karpet merah kepada perusahaan tambang Cina untuk masuk ke Indonesia dengan mengizinkan menggunakan mesin sendiri, bank sendiri, tenaga kerja sendiri, kemudian bebas pajak. Terus pendukungnya tetap menganggap hebat. Nah, logika mana yang masuk akal seperti itu? Jadi menurut saya, sebelum bangsa dan negara ini rusak, sebaiknya memang harus dipikirkan bahwa ini tidak bisa kita main-main mempermainkan, karena semakin hari semakin semakin menyimpang dari sebenarnya yang terjadi. Pantaskah tidak ada pernyataan apapun untuk menyelesaikan masalah rakyat menini minyak goreng, antri seperti itu? Pantaskah? Pantaskah tidak ada solusi untuk itu? Pantaskah bahwa semua rakyat semakin susah sekarang? Pantaskah bahwa oke, saya setuju BPJS itu penting, tapi pantaskah menjadikan syarat untuk administrasi lain? Contoh saja, membuat SIM itu harus pakai BPJS. Coba bayangkan tukang ojek yang anaknya keluarganya 5, mungkin tunggakannya 5 juta, maka dia tidak bisa lagi mencari pekerjaan hanya karena tidak punya uang untuk membayar BPJS. Apakah itu dipikirkan? Nah, pasti menyatakan itu dibayar negara sebentar. Sebentar itu hanya orang-orang tertentu. Dan itu, jadi saya ingin mendapatkan mendapatkan keyakinan bagi yang mengusulkan penundaan atau perpanjangan masa jabatan terhadap penderitaan rakyat yang akan datang kalau diteruskan. Pantaskah kita percaya ketua parpol yang tiap hari berubah-ubah pernyataannya, sehingga saya dari awal sudah menyatakan menghadapi politisi, saya selalu menyiapkan ruang ketidakpercayaan kepada politisi. Mohon maaf kepada politisi. Saya bekas politisi. Jadi paham. Coba bayangkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, pada saat ditanya, dari mana Bapak menyatakan bahwa masyarakat menyetujui penundaan? Keluarlah tadi Pak Jayadi angka itu, kemudian keluar bahwa dia bilang 100 juta big data yang dimiliki, padahal pelanggan medsos di Indonesia nggak nyampe 100 juta. Dipakai mana? Nah, kemarin sudah berubah lagi bahwa itu dari pengusaha. Nah, sekarang menurut saya keluarga besar PII kita harus kejar semua orang-orang yang ingin menyimpangkan demokrasi ini, dan kita catat baik-baik. Kita catat baik-baik, dan ini menurut saya saatnya nanti tidak boleh lagi ikut serta dalam pengelolaan negara karena negara dihancurkan oleh mereka. Dan saya pikir ini berat, tapi saya pikir akal sehat rakyat juga sudah mulai jalan seperti hasil survei yang disampaikan Pak Jayadi tadi. Dan ini survei semua, jadi sama dengan survei Kompas, ternyata sama kejadiannya itu dibuat sebelum
kejadian berbagai masalah yang terjadi sekarang. Nah, saya perlu ingatkan dulu, ini kan sekarang seakan-akan anti subsidi, padahal rakyat sudah menderita. Anti subsidi bukan anti subsidi, tidak ada uang. Yang problem tadi yang dikatakan angka kemiskinan itu memang betul bahwa itu bisa direkayasa dan benar sekali bahwa bansos itu akan disampaikan sebelum survei sehingga angka kemiskinan akan turun. Yang saya maksud adalah saya tinggal di komplek dan mereka menyatakan semua menghadap sinyalnya, Bang. Ini kayaknya sinyalnya nih, Pak. Ini break ya. Ya, di Pak Said Didunya ini. Hah? Keluar ya? Terima kasih. Saya berharap keluarga besar PII tampil ke depan untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Husnul, langsung aja Bu. Iya, jadi saya ada 3 poin. Poin pertama, dalam politik, ya, pemilu aja itu ada yang disebut sebagai election coup. Jadi pemilu itu sebagai salah satu bisa saja kudeta melalui pemilu. Ya, dengan cara apa kudeta pemilu itu? DPT digelembungkan, DPT diciutkan, yang kayak gitu ya. Kemudian konstitusi, mulai dari konstitusi, ya, intervensi kepada rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga penyelenggara pemilu, subversi peraturan dan aturan pemilu, manipulasi proses pemilu, pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu, dan sebagainya itu yang disebut sebetulnya bisa yang dalam teori politiknya disebut election coup. Nah, ini juga bisa juga di dalam konstitusi 2 kali, ya, walaupun tidak berturut-turut. Makanya saya waktu diskusi di MPR saya katakan ya udah nggak usah berturut-turut supaya tidak terjadi power abuse, ya, nggak ada incumbent. Ada nggak model negara itu? Ada. Di Amerika Latin salah satu negaranya 2 kali tapi tidak perlu berturut-turut, jadi nggak boleh ini karena dalam konstitusi ternyata berturut-turutnya nggak ada. Nah, jadi ini juga kudeta. Kalau dilakukan seperti itu sebetulnya ini usaha-usaha kudeta konstitusi kayak gitu ya. Nah, demokrasi sendiri kita kan sepertinya percaya 100% dengan demokrasi. Demokrasi itu sebetulnya ya itu sistem mekanisme yang dibikin oleh ideologi liberal, neoliberal. Jadi dia sebagai instrumen menjadi proyek sebetulnya. Makanya saya selalu menantang. Anda mau bikin demokrasi ala Indonesia itu seperti apa? Karena salah satu kelemahan dari demokrasi populisme, one vote, one person, one value, itu adalah orang yang benar, orang yang baik belum tentu bisa menang. Popularite itu belum tentu dia baik, dia benar. Ya. Jadi popular doesn't mean it is right kayak gitu ya dalam konteks itu. Jadi ini juga jadi persoalan kita ini sedang mari kita bagaimana demokrasi dengan masyarakat warga negara yang mayoritas penduduknya Muslim, yang sejarahnya sebetulnya kesultanan Islam di dalam konteks itu. Nah, jadi ini juga penting. Yang kedua, saya ingin sedikit tadi ya, gini, survei itu bagus untuk, jadi it is good untuk apa? Untuk sebetulnya vehicle for expressing of citizen demand. Jadi biasanya kalau kita warga negara menuntut, nah kita bikin survei tuh. Tapi kalau kemudian elitnya, kemudian itu misalnya tingkat kepuasan gitu, saya ditanya juga kan puas. Emang gue goblok, lu melecehkan intelektual saya untuk hanya bicara pertanyaannya, Anda puas dengan kinerja ini? Nah, ini urusannya. Dalam ilmu politik itu ada pembagian antara yang disebut Chicago School dengan mengkuantifikasikan
yang namanya ilmu politik, karena kalau nggak kuantitatif dianggap nggak ilmiah. Nah itu setelah Perang Dunia di Chicago School model Amerika. Tapi kemudian juga tetap ada yang namanya Frankfurt School, pemikiran-pemikiran yang berkembang, teori-teori kritis dan sebagainya seperti itu. Jadi pertanyaannya saya itu ya, kalau tadi di sini ada, oh kita harus bikin survei untuk apa? Kita punya konstitusi, ukurannya apa? Ya konstitusi. Apakah ukuran mencerdaskan? Apakah ukuran tanah dan itu kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia atau bangsa Vietnam atau bangsa Cina kayak gitu ya, mencerdaskan, kemudian melindungi segenap tumpah darah Indonesia atau bangsa lain. Jadi kembalikan lagi kepada konstitusi, untuk apa kita membangun negara ini. Jadi oh iya Bu, tetap butuh survei. Iya survei. Saya di 98 dulu dipanggil tuh sama Bu Herawati dia untuk baca. Ini lembaga survei yang sangat masyhur waktu itu. Mengatakan karena ini gerakan perempuan, Bu, ternyata hasil survei kita masalah perempuan itu nggak penting, Bu, dibandingkan masalah negara. Jawabannya 93% pembaca hasil surveinya, respondennya mengatakan bahwa masalah perempuan, masalah negara lebih penting. Sebentar, pertanyaannya gimana? Saya bilang kayak gitu. Tahu nggak pertanyaannya apa? Pertanyaannya cuma satu kalimat yang kata tadi. Lebih penting mana masalah negara dan perempuan? Ya pastilah jawabnya masalah negara. Jadi probingnya itu di situ. Merumuskan yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Waktu saya bilang coba diubah pertanyaannya. Coba. Anda tahu nggak BPJS itu dirampok? Anda tahu nggak jaminan hari tua itu juga dirampok? Anda tahu nggak semua tadi asuransi, bank, kemudian hutang dan sebagainya, satu persatu seperti itu. Dikasih tahu, dirampok sekian oleh ini. Gimana? Puas? Ya. Jadi saya baca di pertanyaannya, apakah Anda puas kasih ranking dari kinerja ini? Itu siapa yang ditanya? Nah, jadi bukan ke lembaga surveinya, cuma ini cara pandang kita. Satu lagi waktu itu juga model, saya disuruh jadi reviewer hasil surveinya Bappenas. Terus tentang intoleransi. Saya bilang, provinsi mana aja yang kalian bikin? Sebutin bla 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 bla. Oh, yang paling tidak toleran DKI, yang paling toleran NTT. Kok Ibu tahu? Kan Ibu belum dikasih hasilnya. Kalian itu kayak gitu-gitu tuh. Pertanyaan saya, siapa yang bayarin kalian? USAID, USAID. Bahkan untuk menghabisi bahwa Islam itu tidak toleran dengan cara melakukan survei. Sepertinya yakin kita itu adalah ilmiah. Hati-hati, jangan sampai kita nanti terjerumus menuhankan survei. Itu yang saya bilang kepada anggota DPRD pada saat Bintek, Pak, kan selalu yakin kalau sudah survei. Bapak punya iman nggak sih? Ada qadha dan qadar? Punya nggak? Anda itu tinggal menjemput rizki Anda yang sudah ada. Nah, di sini juga kayak gitu. Makanya pertanyaan saya dari kapan-kapan. Tujuannya apa bikin survei itu? Bikin tambah gaduh? Atau siapa yang bayar? Kenapa? Karena ada indikasi juga. Ada yang disebut kartel. Jadi rezim juga bayar. Borongan-borongan survei 2014 misalnya. Ada 9 survei ya. 9 pollsters yang dipakai. Wah, ribut. Efek capres itu nanti partai itu akan dapat 34%, hasilnya cuma 18,90%. Kesalahannya katanya 2%, padahal kesalahannya 19% salah. Ya. 2017 juga 7 pollsters dibeli oleh Ahok, maksudnya Ahok yang ini menang 2-4%, nggak taunya kalah sampai 15%. Jadi kira-kira bagaimana? Jadi di sini bukan berarti Anda nggak boleh. Boleh. Tapi hati-hati. Siapa yang bayar? Transparansi, accountability. Terus untuk apa? Apa tujuannya? Dipakai oleh rezim untuk memperpanjang kekuasaannya sehingga, oh saya ini. Atau untuk mereka supaya kipas-kipas. Bahwa janji-janji, 65 janji di dalam konstitusi, di dalam janji-janji pemilunya tidak ada satupun yang di ini. Oh ada Bu, apa infrastruktur, janjinya dulu tidak dengan dana hutang. Kan dia bangun infrastruktur tapi dana hutang.
Tidak ada janji IKN, dia bikin IKN. Nah ini persoalannya, apakah para bandar ini yang sudah menginjak-ninjak negeri ini? Makanya saya tadi bilang integriti, kedaulatan integritas kita sebagai bangsa, posisinya di mana? Apalagi bangsa itu yang mestinya kita hanya Allah musta'an, memintanya pada Allah. Kenapa? Karena kita bangsa Pancasila yang dasar negaranya Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayak gitu aja, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau cuma segelintir para bandar. Ada di kelas saya waktu itu, ya di Komnas HAM mengatakan ada satu bandar ini punya 5,3 juta hektar. Di kelas saya waktu saya terangkan tentang political economy, saya ngajar salah satunya political economy, dia bilang, enggak Bu, sekarang sudah 9 juta. 4 juta diagungkan, tanah ini yang dimiliki oleh satu bandar itu. Diagungkan ke bank asing, 5 juta diagungkan ke bank ini. Terus saya bilang, kok kamu tahu? Saya Bu yang kerja di situ. Nah ini persoalan. Sementara rakyat digusur-gusur. Hati-hati. Ya, kan itu hadisnya sangat sahih itu Bukhari. Bukhari atau siapa tuh hadisnya? Kalau Anda hanya sejengkal tanah kok ambil, maka nanti 7 lapis bumi akan dikalungkan. Nah, sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada bagaimana negara ini, para ulama-ulama dulu membangun bangsa ini dengan nilai-nilai tertinggi itu adalah norma agama. Baru kalau tadi dikatakan, oh iya Bu, nggak usah agama, tapi dengan yang kedua boleh logik, ilmu mantik, ilmu filsafat, etika filsafat, otak. Tapi otak kita kan terbatas. Ya enggak? Kemudian public ethics, public etikanya di mana? Ini tidak cuma sekedar, makanya waktu saya ditanya wartawan, Bu, bagaimana ini ada bupati warga negara Amerika? Saya cuma jawabnya tenang aja. Dia kan cuma nyontek. Presidennya kan mengangkat menteri warga negara Amerika. Ya dia coba-coba aja. Oh iya ini gimana korupsinya? Alah, di Jakarta korupsinya banyak. Mereka kan cuma niru aja. Nah, leadership, kepemimpinan di sini luar biasa. Kalau Anda salah, nah, disitulah letaknya. Menjadi pemimpin yang adil itu nggak gampang. Makanya siapkan. Sebetulnya BPPII nggak terlalu perlulah banyak-banyak ngomong yang kayak gini. Siapkan kader-kader. Masukkan ke partai-partai. Karena kalau memang partai itu menjadi vehicle, menjadi alat untuk perjuangan itu. Siapkan kader dengan baik, siapa aja jadi pemimpin-pemimpin. Mungkin dalam butuh satu generasi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bagian penting dari kita semua dan kita harus percaya. Ya, karena orang nggak percaya sih, saya bilang Islam akan dimenangkan oleh Allah itu pasti kayak gitu ya. Anda kok masih ini Ibu Husnul terputus nih, sinyalnya mungkin ya. Ini sinyalnya terputus Bu Husnul. Jadi suara dan videonya nggak masuk. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini ya PPI. Insya Allah. Iya. Jadi siapkan kader-kader. Ya, capek udah ngomong yang itu terlalu banyak ngomong. Ayo. Baik Bu, ini kita nanti diskusinya insya Allah sampai jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nanti insya Allah malam ini kita sampai jam 9:30 atau jam 21.30 ya. Ini kebetulan kita udah programkan kayak gitu. Selanjutnya nanti kita akan buka lagi satu sesi, tapi mungkin ada hanya berapa orang pertanyaan aja. Kemudian sebelumnya kita mintakan respon dari Pak Ketua Umum Pak Nasrullah untuk bisa menyampaikan beberapa respon dari diskusi tadi. Ya, terima kasih. Tadi cukup menarik uraian dari Bang Said Didu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian investasi dan sebagainya. Kemudian Bu Husnul, ini satu poin yang penting di sini ya, bahwa ternyata
dalam undang-undang kita pun, dalam konstitusi kita pun, bahwa yang namanya partai politik itu sangat berperan, sangat dominan. Nah, oleh karena itu memang sudah saatnya kita yang di keluarga besar PI tidak antipati juga dengan persoalan politik, tikus siasat juga perlu harus kita siapkan. Nah, terkait dengan pemilu, pengunduran pemilu memang kita tahu semuanya bahwa Bu Husnul juga sangat paham, Bang Said, juga Mas Jayadi juga, ya kan, dengan beberapa hasil surveinya itu, bahwa skenario untuk mundur pemilu itu kan memang bukan hanya saat ini muncul. Bahkan beberapa tahun lalu ketika ada isu amandemen Undang-Undang Dasar 45 juga sudah muncul beberapa isu adanya penambahan privasi. Oh ini nanti ini kan kita juga butuh masukan juga bahwa ada satu hal lagi, satu skenario lagi yang memang sekarang sedang dilakukan, yang sedang dijajaki. Bagaimana caranya? Ini pentingnya politik anggaran di DPR. Bagaimana caranya agar KPU terlibat langsung untuk melakukan pengunduran pemilu. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah bisa saja di anggaran yang akan dibahas tahun 2002 untuk 2023 itu KPU tidak diberi anggaran. Nah, ini yang perlu kita siapkan dari sekarang, ya kan, yang ahli ekonomi, ahli anggaran untuk menyiapkan bagaimana solusi bahwa ternyata anggaran kita sebenarnya bisa untuk membiayai pemilu. Nah, kemudian juga dari sisi lain konstitusi dan juga peraturan KPU, PKPU yang nanti mestinya akhir Maret juga sudah mulai muncul. Apakah KPU berani membuat PKPU itu kemudian juga termasuk jadwal Pileg dan Pilpres, karena kan kalau menurut jadwal Agustus itu kan sudah verifikasi partai politik. Nah, andekan nanti pemerintah itu tidak memberikan anggaran untuk pemilu yang akan dibahas di tahun 2002, pembacaan nota keuangan untuk anggap gimana hasilnya kan. Nah, mestinya kita tidak bisa diam saja sekarang ini kan. Dianggap ini udah selesai nih, ternyata banyak yang menyerang masalah pemilu. Tapi ada satu poin lagi, andekan pemerintah itu tidak memberikan anggaran untuk pemilu. Nah, ini yang perlu kita siapkan bersama, yang mungkin dari sisi konstitusi, kemudian Bu Husnul mungkin dari sisi yang ini kita harus menyiapkan untuk menulis ini terputus lagi nih. putus ya? Ya, terputus tadi, Bang. Ya itu intinya itu pemerintah bisa saja bayar kuota belum itu Pak Ketua. Wow, ini terputus. Ya. Ya, masuk lagi. Halo? Ya. Ya, jadi intinya bahwa ada satu skenario lagi yang mungkin
akan kita hadapi bersama bahwa bisa saja nanti dalam penganggaran ya politik ini masuk ada politik anggaran ini kan, tiba-tiba pemerintah di pembahasan anggaran tahun 2002 untuk tahun 2003 itu tidak memberikan anggaran kepada KPU. Nah kalau sudah begini ya KPU kan nggak bisa banyak berbuat lagi. Nah ini tugas kita bagaimana kita terus mengawal agar ini jangan sampai terjadi. Nah ini tugas keluarga besar BI juga harus bisa mengambil step-step apa yang akan kita lakukan nantinya. Jika andekan anggaran juga tidak dimunculkan oleh pemerintah. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sekarang waktu udah menunjukkan pukul 9:30, barangkali kita akan akhiri karena mungkin udah terlalu larut malam. Cuma mungkin kalau ada closing statement dari ketiga narasumber, barangkali bisa di ini masing-masing 2 menit bisa kali. Nanti untuk selanjutnya kita akan lebih banyak diskusi pada waktu lainnya setelah ini. Baik, kalau ada Pak Said Didu atau Pak Jayadi, Ibu Husnul, closing statement-nya. Saya dulu ya. Oke, Bu. Tapi terus langsung saya live ya, soalnya ada nih yang lain. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Tapi menurut saya jalan terus PPPII. Tapi itu tadi bagus Bu, sama Bang Nasrullah untuk masing-masing mempersiapkan diri. Jadi jangan di satu isu. Kita kan disibukkan ini dengan banyak isu-isu penundaan. Akhirnya kita nggak mempersiapkan siapa nanti yang calon, bagaimana kita bekerja dan sebagainya seperti itu. Jadi distribution of roles. Jadi mendistribusikan peran di dalam konteks itu supaya apa yang menjadi tujuan untuk apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, tugas-tugas kita itu bisa dicapai. Mudah-mudahan itu. Bismillah, insyaallah, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Said Didu, closing statement-nya. Bisa di-mute, Bu. Saya menaruh harapan besar pada keluarga besar PII karena saya paham betul, saya kader PII. Kader PII hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya atasan seperti organisasi lain, atasannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu tekad berjuang. Tadi Pak Ketum menyatakan kita harus antisipasi kalau tidak memberikan anggaran. Saya pikir sekarang malam ini kita putuskan siapapun yang punya ide mengundurkan pemilu atau apalagi menambah periode kepresidenan, maka dia adalah kelompok yang ingin melakukan kudeta secara konstitusional. Dan siapapun melakukan kudeta konstitusi, maka itu tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan. Itu saja dari saya. Makasih. Ya, makasih. Bang Jayadi, lanjut. Ya, setuju dengan Pak Ketum, satu, sama seperti Bang Said. Yang kedua, potensi-potensi untuk menggagalkan pemilu harus tetap diwaspadai, karena tampaknya ya kekuatannya cukup besar gitu ya, bisa membuat sejumlah partai untuk menyuarakannya walaupun ini berisiko sebetulnya bagi partai itu sendiri. Sebetulnya kalau kita lihat dari segi politik elektoral, penundaan pemilu itu merugikan partai-partai termasuk yang mengusulkan sebetulnya. Tapi jalan itu ditempuh itu berarti kan ada kekuatan yang cukup besar. Nah, karena itu yang harus diperkuat oleh kita semua di sini minimal adalah oposisi publik yang saya sebut itu tadi. Demikian. Ya, terima kasih.